saya Yusnita Safira SPD, nomor UKG 201508437886. Nomor induk mahasiswa di 23065050110888. Asal sekolah saya mengajar SMA Negeri 1 Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Prodi Biologi. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat akan membuat praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi keanekaragaman hayati di Indonesia dengan metode PBL yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sakti. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Oke, kegiatan ini mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita berkah, lancar, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikonfirmasi dengan wali kelasnya berarti ya. Anak-anak, berhubung ini minggu kalian pertama di jenjang SMA, pada materi ini kan, baru hari ini kan? Masih ingat gak materi pada saat kalian sekolah di SMP? Ada yang masih ingat gak? Masih, Bu. Ya, silakan. Pada waktu SMP terdapat ada komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang hidup dan berada dalam suatu ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Dan juga terdapat komponen abiotik, merupakan suatu kondisi fisik maupun kimia yang berada di dalam lingkungan ekosistem. Contohnya udara, tanah, iklim, cahaya, dan kelembapan. Dan ekologi keragaman hayati Indonesia terdapat ekosistem, di mana terjadinya hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ekologi merupakan Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk hasil. Oke, berhubung materi kita hari ini keragaman hayati, berarti sangat berkaitan erat dengan materi kalian yang di bidang SPP. Kalian pernah nggak memperhatikan wajah teman kalian sama nggak semuanya? beda. Bisa beda? Karena adanya ini. Karena adanya perbedaan. Oke, keanekaragaman hayati pada wajah kita adalah tingkat pada G. Bedanya karena Spesies G. genetikanya Beda. kan beda, hidupnya ada yang mancung, ada yang pesek, terus kulitnya ada yang coklat, ada yang putih, rambutnya ada yang keriting. Pentingnya mempelajari keanekaragaman hayati sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati sangat berperan penting untuk kelangsungan semua makhluk hidup di Bumi. Nah, terus Ibu mau bertanya, adakah yang tahu bagaimanakah keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya keanekaragaman hayati? Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, dan 600 spesies reptil, dan juga 270 spesies amfibi. Ya bagus sekali, tepuk tangan.
jenis hewan. Fauna itu Jenis hewan. Ya, hewan. Kalau flora apa? Bunga, tumbuhan. Ada yang tahu tidak apa perbedaan keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia dengan di daerah lain atau di luar negeri? Oke, silakan. Perbedaan keanekaragaman hayati di dalam Indonesia adalah mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal itu terjadi karena Indonesia mempunyai banyak biota. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Untuk mengecek pengetahuan awal kalian, Ibu akan membuatkan pretest. Silakan mengambil selembar kertas. Ibu, per kelompok atau per individu? Per individual. Dan silakan cukup di cukup dipilih satu saja yang dianggap benar. Pada saat melakukan Dah? Dah. Dikumpulkan. Mantap, dikumpulkan. Sudah semua? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Apa judulnya? Keanekaragaman hayati. Akan menunjukkan atau memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu judul keanekaragaman hayati di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penerapan model problem based learning dan metode diskusi serta presentasi, peserta didik mampu menciptakan solusi atas permasalahan terkait pemahaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pada kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, yaitu ada kita membuat pretest, dilanjutkan dengan menyimak atau memperhatikan gambar, terus menyimak video, diskusi, presentasi, mengisi LKPD dan post-test. Post-test itu nanti terakhir.
nasional di video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keadaan alam yang berbeda dan kekhususan kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang tinggi. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Indonesia hanya memiliki 1,3% dari total luas dataran di dunia, tetapi memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Spesies endemik terbanyak terdapat di Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Mentawai di pantai barat Sumatera. Keanekaragaman hayati tertinggi terdapat di Papua, kemudian di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Contoh hewan endemik Indonesia yaitu Leucopsa rothschildi atau burung jalak bali, dan Marcopollon marius, burung maleo. 5 jenis tanaman penghasil rempah-rempah. Sumber makanan juga berasal dari beragam hewan darat, air tawar, dan air laut. Keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Beberapa tanaman obat yang berasal dari Indonesia yaitu buah merah, Emerus colloideus, dimanfaatkan sebagai obat kanker atau tumor, kolesterol tinggi, dan diabetes. Mengkudu atau pace, Moringa citrifolia untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ina, Cinchona calisaya, dan Cinchona officinalis, kulitnya dimanfaatkan untuk obat malaria. Selain tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya madu lebah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lain sebagai berikut, yaitu bunga mawar, melati, jasmine, grandiflora, cendana santung ayu, dan kemudian dimanfaatkan untuk pewangian tubuh parfum. Kemudian menjadi alpukat dan beras digunakan sebagai Papua sebagai bahan untuk membuat KPK. Oke, setelah menyimak video tadi cukup jelas kan videonya? Jelas? Jelas. Kita akan mengisi AKBD berdasarkan pada gambar yang diberikan tadi. Masih ingat kan gambar apa aja tadi? Dilanjutkan dengan permasalahan yang ada pada video. Oke, silakan buka AKBD-nya dulu. Silakan dibuka AKBD-nya. Jelaskan bagaimana cara mengisinya. Kelompok ini udah buka? Udah, di lembaran pertama ada nama anggota kelompoknya. Dituliskan semua siapa aja anggota kelompok. Dilanjutkan di sini ada langkah kegiatan, kalian bisa membacanya sendiri. Dan pada lembaran selanjutnya ada kolom seperti ini. Ada? Di sini berdasarkan gambar di atas buatlah beberapa rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah pada gambar dan video tadi yang sudah kalian perhatikan. Dilanjutkan di sini di bawahnya mengorganisasi masalah. Ada nomor, ada nama di sini, nama kalian yang berkelompok. Ada tugasnya di sini nanti ada moderator, ada pembaca atau presenter dan lain-lain. Terus di sini nomor 2, menentukan permasalahan yang sesuai dengan video dan gambar yang diberikan tadi. Mati. Di bawahnya ada permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar. Kolom pertama, masalah yang ada pada video. Kolom kedua, masalah yang ada pada gambar. Sudah? Lanjutkan di sini ada pengumpulan
untuk permasalahan pada video. Di sini nomor 1, masalah apa yang kalian tuliskan tadi di belakang, dibawa lagi ke sini. Terus ada hasil eksplorasinya. Kalian boleh melihat di Google, boleh melihat di buku, apa saja yang berkenaan dengan masalah yang sudah kalian tentukan pada kolom pertama. Terus di sini dituliskan sumber atau referensi, boleh dari buku ajar atau internet. Sudah mengerti sampai di sini? Oke. Dilanjutkan dengan mengembangkan hasil karya. Masalah yang tadi sudah dieksplorasi, pasti sudah ditemukan jawabannya. Di sini dituliskan jawabannya di kolom kedua. Sudah. Selanjutnya mengisi di sini tuliskan kesimpulan diskusi kita hari ini di kolom terakhir. Mengerti? Ya, silahkan diisi LKPD-nya. Diskusi dulu, yang lain tulis di buku biasa, nanti baru dipindahkan ke LKPD. Ya. Ibu tadi sudah menjelaskan, Ibu akan mengambil nilai pada saat mengisi LKPD. Ya, sekarang Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok. Oke, sudah siap semua? Sudah. LKPD udah diisi, sudah diskusi, sudah mengisi LKPD, dilanjutkan dengan presentasi. Siapa yang mau presentasikan ke depan? Kelompok nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman hayati Indonesia. Nama anggota kelompok Asia Regina Maria Bersia Berarti saya adalah demikianlah presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ada. Faktor apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati? Ada dua faktor.
faktor genetik, dan faktor luar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Sudah dilanjutkan. Kelompok berapa lagi? Silakan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai LKPD keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, buatlah beberapa rumusan masalah. Rumusan permasalahannya adalah pengertian keanekaragaman hayati secara luas, bagaimana hikayat keanekaragaman hayati di Indonesia, pemanfaatan keanekaragaman hayati, dapat hilangnya keanekaragaman hayati, dan klasifikasi makhluk hidup. Mengumpulkan data untuk permasalahan pada video. 1. Faktor apa saja yang menyebabkan keanekaragaman hayati? Hasil eksplorasi penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim, spesies, invasi, populasi, dan urbanisasi. Sumber referensi dari buku dan internet. 2. Pemanfaatan keanekaragaman hayati seperti menyediakan bahan pangan sebagai sumber energi sebagai penjaga kelestarian budaya. Sumber atau referensi buku dengan internet. Keragaman hayati di daratan Indonesia adalah nomor 2 dalam berarti. Pengertian keragaman hayati secara luas. Pada makhluk yang menunjukkan adanya variasi bentuk bernama dengan ukuran serba dunia. 2. Menentukan permasalahan yang sesuai dengan video dan gambar yang diberikan. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video. 1. Faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Bagaimana kiat keanekaragaman hayati di Indonesia? Keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati secara luas. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar. Cara pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengertian keanekaragaman hayati secara luas. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia terbentuk ini? Secara geografis, letak Indonesia dilewati oleh garis Zamrud, Khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya. Dan silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia adalah nomor 2 kesehatan yang akan tetapi jika keanekaragaman hayati terdapat untuk ditambahkan dengan keanekaragaman yang terdapat. Pemanfaatan keanekaragaman hayati ialah seperti menyediakan bahan alam, sumber energi, sumber air, memberikan dukungan kepada seperti nafas, tumbuhan sebagai menjaga kelestarian budaya, hutan dan kesehatan itu sendiri. Mengapa hilangnya keanekaragaman hayati? Menurut UNESCO, penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perubahan invasif, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, produksi dan lokalisasi. Aktivitas manusia bertanggung jawab sebesar 75% dalam faktor penyebab karena keanekaragaman hayati. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo. Mengapa pelestarian keanekaragaman hayati penting dilakukan? Bertanya? Oke, silakan. Mengapa pelestarian keanekaragaman hayati penting dilakukan? Karena kemungkinan interaksi antar semua organisme termasuk manusia dan juga keberagaman yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan betapa pentingnya mempelajari keanekaragaman hayati dikarenakan kita bisa mengetahui apa sih keanekaragaman hayati itu, terus apa saja manfaatnya, dan apa sih keanekaragaman hayati itu bisa hilang di sangat beragam. Keanekaragaman hayati seperti yang kalian sebutkan tadi, ada flora dan fauna yang bersebaran di seluruh Indonesia. Nah, terus apa sih manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia? Banyak sekali manfaatnya. Ada yang dibuat obat-obatan, terus ada dibuat alat kosmetik, ada bisa juga untuk dibuat bahan bangunan atau sandang, papan, dan kamar. Terus apa sih yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia? Nah, terus apalagi? Bencana alam bisa banjir, terus kebakaran di hutan, ya, terus apalagi ya, kebakaran, penebangan hutan secara liar. Nah, anak-anak, ada yang bisa membuat kesimpulan nggak terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Hafiz. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman jenis kehidupan yang dapat ditemukan di suatu daerah. Di Indonesia sendiri sangat beragam jenis-jenis kehidupannya. Terus keanekaragaman ini sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan keanekaragaman hayati. Oke, yang lain? Ya, silakan Rosa. Manfaat keanekaragaman hayati sangat banyak, di antaranya sebagai bahan pangan dan sebagai sumber ekonomi. Oke, bagus. Ya, sekarang kita akan mengerjakan soal post-test. Dikerjakan ada satu kertas. Cukup memilih salah satu jawaban
Sudah semua kan? Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan dengan mengisi lembar refleksi. Mengisi lembar refleksi.